Saudara-saudara semuanya, kali ini saya akan menyampaikan tentang ciri berpikir filsafat dalam mata kuliah filsafat ilmu. Saya mengutip dari buku Prof. Cecep Sumarna, Filsafat Ilmu, ini ya. Jadi di buku sini diterangkan ada empat macam ciri berpikir filsafat atau para filosof, orang yang berfilsafat itu mempunyai ciri 4. Yang pertama adalah mereka berciri radikal. Kemudian yang kedua berciri sistemis. Kemudian yang ketiga berciri universal. Ya, universal. Dan yang keempat adalah spekulatif. Nah, ini ya, spekulatif. Jadi yang pertama bersifat radikal. Radikal itu dari kata radix. Radix itu dalam bahasa Yunani artinya adalah berakar. Jadi filosofis, para filosof itu dalam menguraikan masalah, dalam menganalisis kebijakan, mengevaluasi apapun yang ada di sekitar lingkungan hidupnya, masalah apapun itu selalu diurai dengan berdasar pada akal yang bersifat radix, sebagaimana berakar. Saya analogikan di sini bahwa ketika sesuatu yang berakar itu pasti tajam. Coba Anda lihatkan, akar itu semakin ke dalam itu semakin tajam, semakin kuat. Bahkan ketika sudah menjalar ke lingkungan sekitar, itu dari akar itu bisa tumbuh lagi tanaman tersebut. Inilah hebatnya akar, berpikir radikal, berpikir sedalam-dalamnya terhadap suatu masalah. Ketika ada di sekitar kita masalah pendidikan misalkan, kenapa sih pendidikan di Indonesia itu begitu rendah? Maka ini harus ditelusuri, mulai dari kebijakan pemerintah yang ada, membuat kurikulum, ya, kemudian dilihat dari SDM-nya yang ada di Indonesia itu bagaimana, ya, dilihat, kemudian diuraikan juga terkait dengan kualitas peserta didik, bahkan dilihat juga dari struktur tempat tinggal, ya, geografisnya, sehingga ada kebijakan, ya, diantaranya adalah tentang zonasi dan lain sebagainya. Ini adalah permasalahan-permasalahan pendidikan yang sudah dipikirkan, ya, oleh para pemangku kebijakan yang mengacu pada berpikir filosofis, yaitu radikal. Sayangnya di Indonesia itu kata radikal itu sepertinya sudah di framing menjadi suatu hal, kata yang bersifat negatif, sehingga ketika tersebut kata radikal itu konotasinya adalah hal-hal yang bersifat keras, hal-hal yang bersifat kasar, yang selalu mengkritik pedas terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Ini ya radikal, radikalis itu ya, karena dari kata radikal itu ada menjadi tambahan is, radikalis, dan yang paling bahaya itu adalah isme, radikalisme. Nah, ini sudah mengacu, sudah memusat kepada paham bahwa semua yang ada di lingkungan sekitarnya itu harus diarahkan pada paham radikal, sehingga segala sesuatunya itu berpikir secara tajam ke akar-akarnya, tapi agak anarkis, begitulah ya, kira-kira agak anarkis. Nah, kalau radikalis itu masih bagus ya, karena hanya sebatas karakter berpikir, hanya sebatas kemampuan berpikir secara tajam, sebagaimana berakar, ya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah bersifat radikal. Kemudian yang kedua bersifat sistemis. Ya, sistemis itu teratur, ya, saling kesinambungan. Saya analogikan begini. Pada saat Orde Baru, ya, ini termasuk di buku ini juga diterangkan, ya, bahwa
pada saat Orde Baru itu terjadi yang namanya krisis moneter, ya, krisis keuangan di Indonesia. Ternyata krisis moneter ini tidak hanya sebatas keuangan yang ada di Indonesia saja, justru menjalar kepada krisis politik, ya, bahkan juga kepada trust atau kepercayaan, kepercayaan bangsa Indonesia terhadap kepemimpinan waktu itu sudah mulai luntur, tidak memihak lagi, sehingga Orde Baru itu masanya Soeharto ya pada waktu itu uh, tergelincir, dilengsarkan. Nah, ini salah satu gambaran sistemis. Jadi ketika ada satu hal yang menjadi sebuah penyakit, itu akan berpenyakit kepada hal yang lainnya. Anggota tubuh kita, misalkan kaki kita itu sedang sakit, sehingga dari kaki itu, maka dari kaki yang sakit itu seluruh tubuh itu bisa merasakan sakit, tangannya, pikirannya, hatinya, matanya, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu mengetahui juga bahwa sakitnya si kaki itu karena apa. Ternyata kaki itu sakitnya macam-macam. Ada yang tersandung, ada yang makan makanan yang menjadikan gula darah tinggi sehingga kakinya bisa sakit. Itu juga bisa. Ternyata kaki itu sakit bukan karena berasal dari kakinya, tapi berawal dari mulutnya. Ya. Mulutnya makan, matanya melihat makanan ini tidak boleh dimakan, tapi karena matanya terlena dengan indahnya atau enaknya makanan itu, sehingga akhirnya tetap dimakan, dan yang bermasalah adalah pada kakinya. Maka suatu penyakit, suatu hal apapun yang bersifat negatif, ya, itu pasti akan berdampak pada hal yang lain. Ini namanya sistemis. Begitu juga dengan hal-hal yang bersifat positif. Ketika Anda melakukan hal yang baik, ya itu nanti akan berdampak baik kepada pada unsur-unsur tertentu, pada bagian-bagian tertentu. Ya, Anda melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian. Ternyata hasilnya bisa dimanfaatkan oleh kalangan pendidik, ya, ternyata juga kalangan umum, bahkan kalangan pemerintahan. Ini sistemis, ya, sistemis. Kalau kita larikan pada metodologi penelitian, kan ada ya sistematika. Ini juga sebenarnya sama. Sistematika penelitian mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian sampai menghasilkan kesimpulan, ya. Ini juga pemecahan masalahnya berdasarkan runtutan yang sistematis, yang urut, yang bagus, sehingga dipandang itu enak, diuraikan juga bisa masuk akal begitu, ya. Ini sistemis, ya, ini cara berpikir filsafat. Jadi memang dari keempat ini itu bisa diterapkan di berbagai macam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tadi bisa saya alihkan kepada hal yang bersifat penelitian, misalkan, ya, penelitian pendidikan dalam kebijakan pemerintah. Itu juga sebenarnya banyak yang mengadopsi pemikiran filsafat seperti ini, universal, ya, misalkan, ya, menyeluruh, ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus universal, melihat masalah yang ada di sekitar itu harus bersifat universal, menyeluruh, mengadopsi semuanya, menerima aspirasi rakyat, masyarakat yang ada, ya. Ini dalam kebijakan pemerintahan, dalam menguraikan masalah pendidikan melalui metode penelitian tadi, itu juga harus universal, harus menyeluruh. Nah, ini universal, ya. Kemudian yang terakhir adalah spekulatif, ya. Seorang filosof itu berani mengambil sebuah ketentuan atau kebijakan yang bersifat spekulatif, berani, ya. Kalau bukan untung-untungan, ya, spekulatif itu agak dimaknai, ada beberapa yang maknai untung-untungan. Artinya kalau orang dagang itu, ya, berani membeli sebuah barang yang lonjakannya cukup besar, ya, tanpa mengetahui nanti untung ruginya, pokoknya diambil dulu, ya, sebagai modal yang hebat lah. Ternyata dengan adanya modal yang atau barang yang sudah dibeli itu disitulah mereka berpikir
melalui dasar spekulatif itu, sehingga mereka tertantang untuk bagaimana supaya barangnya itu laku dijual dan seterusnya. Tapi kan bukan untung-untungan ya. Kalau laku ya laku, manfaat. Kalau tidak ya rugi ya. Kalau untung ya untung beneran, kalau rugi ya rugi total begitu. Ini bukan seperti itu ya sebenarnya. Ya, spekulatif itu yang diambil dalam jalur filosofis itu, mereka berani mengambil sebuah keputusan, misalkan sebuah keputusan tanpa memandang benar salahnya. Yang penting pada saat mengambil suatu kebijakan itu, filosof itu akan menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat atau yang membawa dampak positif ya. Dalam pandangan filosof itu demikian ya. Karena setiap kebijakan yang ada, setiap hasil penelitian yang dia lakukan, setiap setiap momen yang dia lakukan itu pasti nanti akan berdampak benar atau salah begitu ya. Apapun yang dilakukan, tindakan apapun yang dilakukan itu pasti nanti akan bernilai benar dan salah. Nah, hebatnya seorang filosof itu ketika menghasilkan sebuah keputusan yang ternyata itu bernilai benar, dalam pandangan filosof itu kebenaran itu juga perlu diteliti lagi. Benar-benar benar ya, benar-benar benar atau yang benar-benar yang 100% atau tidak. Begitu. Ketika memang sudah benar yang 100%, itu pun masih mengandung pertanyaan lagi. Ini kebenarannya seperti apa begitu ya. Sehingga dalam pandangan filosof itu kebenaran itu bersifat relatif ya. Bersifat relatif. Artinya tidak ada yang mutlak. Setiap kebenaran yang dia dapatkan itu pasti akan memunculkan masalah baru. Nah, ini ya dalam berpikir filsafat, sehingga mereka berani melakukan spekulasi narasi begitu. Ini dari yang benar saja masih dipermasalahkan ya, masih diperdebatkan, apalagi yang salah. Makanya dalam orang filosof itu salah itu nomor sekian, yang penting dilakukan saja. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita kadang perlu juga bersikap spekulatif, memberanikan diri apa yang ada di dalam pikiran kita yang sudah berawal dari sistem pemikiran yang radikal, sudah sistematis, universal, dan kita harus melakukan lonjakan yang bersifat spekulatif. Demikian.